Oke, dari ayat yang kemarin sampai ayat 30 ya kita sudah baca. Dikatakan ayat 30 bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang kepadanya percaya ya. Jadi sekarang pun kita berbagian dalam orang yang percaya itu, sungguh berkat yang besar ya, damai sejahtera dikau berikan. Sehingga hari ini Kesia, Kak Maria juga aku ya, kita sama-sama boleh jadi orang yang dikuatkan dalam iman. Baik, kita berdoa juga supaya teman-teman yang lain mungkin bisa bergabung. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kepadamu malam ini. Kasih karunia dikau berikan, damai sejahtera dikau juga curahkan. Amati pembacaan kami kitab Yohanes pasal yang ke-8. Amati Kesia, Kak Maria juga diriku, dan teman-teman lain yang belum bisa bergabung. Sertailah mereka, sehingga dalam situasi seburuk apapun, kami boleh sandar pada Tuhan, Sang Sumber. Terima kasih Tuhan Yesus, saya berdoa. Ucap syukur berikanlah kepada kami hikmat dan wahyu. Amin. Oke, si Tuhan, ya kita baca terlebih dahulu ayat 31 sampai 59. Nanti setelah itu kita boleh sama-sama sharing ya, kita bertanya. Kita baca 2 ayat 1 orang ya, karena nggak gitu banyak ayatnya nggak apa-apa. Jadi dikatakan di sini Kristus Putra yang adalah realitas. Ayat 31 dan 32. Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. 35. Hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selama-lamanya. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi 6 ayat pertama sangat memberkati ya. Nanti kita akan bahas. Katakan siapa sumber dosa dan gandaan dosa. Sumber dosa iblis, pendusta, bapa segala dusta. Gandaan dosa anak-anak iblis berasal dari iblis. 37 dan 38. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tapi kamu berusaha membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi sekarang kamu berusaha membunuh aku, seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang aku dengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Ayat 1, kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, Bapa kami satu, yaitu Allah. Ayat 2, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti ucapanku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Kamu berasal dari bapamu yaitu iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Siapakah Yesus? Persona yang Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? 7. Siapa saja yang berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. 8. Para pemuka Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Ya, ayat 49 dan 50, jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan.
tapi aku menghormati bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ialah, sang aku adalah sebelum Abraham. Kata para pemuka Yahudi kepadanya, sekarang kamu tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. 5:3, apabila engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham yang telah mati, nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu? 5:4, jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu tidak sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kamu. Amin. Padahal kamu tidak mengenal dia, tapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Lalu kata para pemuka Yahudi itu kepadanya, umurmu belum 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku telah ada. 5:9, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan banyak Allah. Amin. Oke, Tuhan ya. Kita telah menyelesaikan porsi hari ini. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 59. Dari ayat 6 ayat di awal sudah sangat membukakan ya, juga menerangi kita. Ya, jadi Kristus ya, putra yang adalah realitas. Nah, hari ini kita adalah putra-putra Allah juga termasuk dalamnya ya. Jadi kita juga adalah orang-orang yang ada di dalam kebenaran, yaitu realitas. Kalau dalam bahasa aslinya adalah aletheia. Ya, aletheia itu berarti benaran yang tidak bisa disanggah. Ya, jadi ayat 33 berkata, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, kita meskipun nggak berbuat dosa pun adalah orang dosa. Ya, itu kita akui semua. Tapi, katakan di sini ayat 35, hamba tidak tetap tinggal di rumah, tapi anak tinggal dalam rumah selama-lamanya. Nah, jadi ayat 36, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi hari ini satu berkat yang besar adalah kita semua, Kezia, Kak Maria, aku ya juga teman-teman Kefas lainnya, adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Dan kita benar-benar merdeka. Ya, tidak lagi ada di dalam dosa sebenarnya. Tapi kenapa masih bisa kita mengasihi hal yang selain Tuhan? Nah, itu juga adalah karena adanya iblis, yaitu sumber dosa. Ya. Jadi ini semua berurutan ya, 31, 36, lalu berikutnya sumber dosa, ya iblis. Iblis itu tidak pernah tinggal diam, sama seperti dalam kitab Kejadian. Ketika manusia ya diberikan kebebasan, mana yang kau pilih ya? Pohon kepengetahuan baik dan jahat atau pohon kehidupan. Nah, iblis terus menggocoh ya, bahkan berkata engkau nggak mau sama seperti Allah, bisa tahu ini tahu itu, akhirnya mereka makanlah buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi malam ini kita kembali disadarkan ya. Jadi dikatakan di sini ayat 37, kamu ada keturunan Abraham tapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Membunuh di sini bukan berarti hanya menyalibkan. Tapi hari ini juga banyak mungkin orang yang membunuh Tuhan karena tidak memberikan Tuhan tempat. Ya, firman Tuhan tidak tinggal diam. Ya mungkin banyak pengalaman ya, seperti misalnya lagu duniawi lebih gampang dihafal daripada firman Tuhan. Lagu duniawi lebih menjadi pegangan ketika misalnya galau daripada firman Tuhan. Nah ini juga adalah satu situasi di mana kita menjadi orang-orang yang membunuh tanda kutip ya, karena Tuhan tidak ada tempat lagi di dalam, sudah penuh oleh lagu, oleh
gosip, dan sebagainya. Ya. Tapi kita perlu sadar bahwa di ayat sebelumnya, ketika kita sudah merdeka, maka kita punya satu tiket. Ya. Satu tiket ini membuat kita bisa menjadi orang yang merdeka. Nah, jadi sekali lagi kita tinggal pilih mau bapak kita yang mana, Kristus atau iblis. Ya. Juga kita tahu bahwa sekarang tidak mudah ya, karena begitu banyak sosial media, ya begitu banyak hal yang mungkin menjadi trending topik sehingga menyebabkan kita tidak ada lagi kesempatan untuk memuji Tuhan. Ya. Nah, ayat 3, ya, apakah sebab kamu tidak mengerti ucapanku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Intinya itu aja. Kalau kita nggak pernah bisa menangkap firman Tuhan, maka kita nggak pernah mengerti firman Tuhan berkata apa. Ya, jadi hari ini Tuhan berkata, engkau telah merdeka, ya mari kita nikmati bahwa kita telah merdeka. Ya, jadi benar-benar kita tidak lagi berasal dari iblis, tapi sudah berasal dari Allah. Meskipun kita lahir daripada bapak mama kita, tapi sekali lagi kita dalam hal rohani sama seperti Tuhan. Ya, dia dikandung Maria, tapi dia dikandung juga dalam Roh Kudus, ya, sehingga dia boleh menjadi orang yang lahir tanpa dosa. Dan ini sudah menjadi warisan kita. Nah, tinggal kita mau nikmatin nggak? Ya, nah, sampai ayat 59 ya. Tadi nanti juga mungkin ada yang mau share atau bertanya dari Maria atau Kesia, boleh dilanjutkan. Kalau tidak ada nanti aku akan tutup lagi. Amin. Puji Tuhan. Amin. Aku menikmati di ayat 51 ya. Jadi siapa saja yang menuruti firman, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi firman ini mengacu kepada Allah ya. Kalau kita balik lagi ke Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi sebenarnya ketika ini juga sebenarnya menyeratkan hatinya mereka ya, ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka datang kepada firman itu bukan untuk mendapatkan diri Allah ya, sebagai dia yang hidup ya, karena kan kalau di pasal sebelumnya dikatakan dia itu memberikan aliran-aliran air kehidupan. Justru apa yang mereka baca, hukum Taurat yang mereka pelajari membawa mereka kepada maut ya. Mereka bisa menghakimi, bahkan mereka memiliki satu perasaan benci ya, bahkan di terakhir dikatakan mereka mau lemparin Yesus dengan batu ya. Ini kan sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan firman harusnya ya. Tapi di sini juga diingatkan gitu kepada kita ya, bahwa ketika kita datang kepada firman, ya, firman itu harus memberikan satu kehidupan ya, satu hayat, satu kekuatan yang barulah di dalam diri kita, sehingga kita tidak mengalami maut ya. Maut di sini bukan hanya jasmani ya, tetapi khususnya rohani. Jadi ketika kita mati rohani, kita nggak ada perasaan lagi terhadap Allah, kita nggak mau baca Alkitab, kita nggak mau berdoa, kita nggak mau ngajak orang percaya Tuhan dan lain sebagainya. Ini adalah satu hal yang sangat penting gitu, sangat urgent gitu. Jadi hari ini kita perlu meminta kepada Tuhan ya, ketika kita datang kepada firman, kita harus mendapatkan kehidupan ya, kita harus mendapatkan hayat. Karena kan dia bilang, siapa saja menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut ya. Nah, sebelum melangkah ke menuruti firman kan kita juga pasti harusnya menerima dulu gitu. Jadi yang kita terima pasti kita turuti, dan kalau misalnya apa yang kita terima adalah diri Allah, kita pasti tidak akan menerima maut. Jadi semoga setiap firman yang kita baca beroleh kehidupan atau hayat di dalam kita. Amin. Kalau ada pertanyaan ya, setiap ada kejadian, setiap waktu terlalu sering mengutip ayat Alkitab. Oh, enggak. Justru ini sangat baik ya, karena ayat Alkitab kan adalah Allah sendiri ya. Jadi ketika kita mengutip Alkitab ya, tapi jangan hanya mengutip ya, kita boleh tetap cantumkan ayat fullnya, tapi kita misalnya bold kata-kata yang mana yang memberkati kita, yang menguatkan kita ya. Nah itu benar ya. Jadi tidak lagi namanya tanda kutip mendewakan Alkitab, tapi justru menjadikan Allah sebagai pegangan kita ya. Ya sama seperti di ayat ini tadi dibilang ya,
ayat-ayat 32 ya. Jadi dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat Alkitab adalah kebenaran. Jadi kalau kita gunakan ayat Alkitab sebagai tameng, ya sama seperti kitab Efesus pasal 6 ya, nanti juga Kesia boleh baca. Di situ adalah perlengkapan senjata Allah, ya, pedang roh, ya, perisai, ya, juga ikat pinggang kebenaran, ya, kasut, ya, itu semua adalah firman. Jadi sekarang kalau kita menggunakan ayat Alkitab sebagai pegangan kita, that's the way, yaitu satu-satunya jalan untuk bisa memenangkan peperangan rohani. Amin. Apakah sudah jelas, guys ya? Jelas, Kak. Oke. Wah, nggak apa-apa. Justru kan nih, kita sama-sama lihat ya satu ayat yang juga menjadi ayat emas ya biasanya dalam 2 Timotius ya, pasal yang 3, ayat yang ke-16 ya. Di sini adalah seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, nggak mungkin kita, memang pasti orang-orang tuh bilang, kamu sok suci, kamu kayaknya anak pendeta deh. Justru kita harus bangga dong, kita kan suci, kita kudus ya. Kita justru adalah anak Allah. Nah, kita terus-menerus semoga teman kita bisa melihat bahwa ayo, bukan hanya aku loh yang bisa. Aku bisa, kenapa kamu enggak? Nah, jadi itulah di mana nanti kalau terus-menerus kita kirim ya, mereka pasti juga teman-teman kita sadar bahwa, oh iya juga ya, ternyata selama ini aku kurang baca Alkitab. Selama ini aku kurang menjadikan firman Allah sebagai pegangan. Kok kamu bisa sih ajarin aku dong? Nah, akhirnya ini tergenapi ya, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ya, jadi kalau dia sedih, dia kecewa, kuatkan dengan firman Tuhan, lalu ajak berdoa. Nah, itu jalan yang paling sederhana. Amin ya. Oke, puji Tuhan. Oke, kalau nggak ada lagi, nanti kalau misalnya ada, boleh ditanyakan di grup atau kepada Maria atau ke saya juga nggak apa-apa ya. Kita sampai di sini, puji Tuhan. Mari kita berdoa, semoga teman-teman yang lain juga boleh dikuatkan melalui firman yang mereka baca hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, Tuhan kebebasan yang Dikau berikan, kemerdekaan, melalui kebenaran yang Dikau telah sampaikan kepada kami. Baikkanlah Kesia dalam sekolahnya, Tuhan dalam keluarga, dalam pergaulan, semua boleh Tuhan rahmati, terutama dalam proses ujiannya, Tuhan juga berikan hikmat dan kepintaran yang berasal daripada Tuhan. Mendapatkan Maria dan diriku Tuhan, kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, mempunyai satu hal, yaitu memiliki Tuhan sebagai juru selamat dan segala kami. Karena teman-temannya juga belum bisa hadir, supaya mereka Tuhan jaga, merahmati dalam setiap kesibukan dan hal lainnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan.